Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita berjudul Safinatun Nuh atau Bahtera Nuh adalah nasihat Mirza Ghulam Ahmad untuk para pengikutnya dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Diterjemahkan oleh H.M. Bakrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, cara untuk mencapai kesucian ialah salat dan yang dilakukan dengan khusyuk. Masalah yang amat penting lain, bagaimana orang dapat memperoleh rahmat ini? Allah Ta'ala memberi jawaban atas pertanyaan ini sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat 2 ayatnya 153. Apakah salat itu? Salat ialah permohonan yang ditujukan kepada Allah Ta'ala yang Maha Suci dengan sekusyuk-kusyuknya dan seyakin-yakinnya, disertai dengan permohonan semendalam-mendalamnya untuk diberi ampun dan diberi rahmat bagi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, jika saudara bersolat, janganlah seperti orang bodoh yang hanya puas dengan membaca kalimat-kalimat Arab, karena bagi kebanyakan orang salat dan istighfar itu hanya upacara lahir, bukan kesungguhan hati. Jika saudara bersolat, selain menetapi semua aturan yang tercantum di dalam Quran suci dan di dalam hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara harus bermohon dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan bahasanya sendiri agar membekas di dalam batin saudara. Dalam sholat itulah terletak obat penawar bagi segala macam kesukaran. Saudara tidak tahu kesukaran apakah yang sedang mengintai saudara. Oleh karena itu, sebelum saatnya tiba, mohonlah agar saudara diberi rahmat dan keselamatan. Wahai orang-orang yang kaya, raja, dan milioner, sedikit sekali golongan Anda yang takut kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan Anda hanya mementingkan urusan dunia, menghabiskan hidup Anda dalam kesibukan dunia, dan lupa bahwa Anda akan mati. Jika Anda tidak bersolat, bahkan Anda acuh tak acuh terhadap Allah Ta'ala, Anda akan memikul dosa orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Jika Anda
berminum-minum, Anda akan memikul dosa orang-orang yang berminum-minum dengan Anda. Wahai orang bijaksana, dunia ini tidak akan kekal, maka jagalah diri Anda sebaik-baiknya. Hentikanlah segala macam kejahatan, jauhilah segala macam minuman keras, anggur, whisky, bir, dan sebagainya adalah minuman yang membahayakan. Candu, ganja, opium, narkoba, dan sejenisnya itu yang menjadi kebiasaan saudara benar-benar buruk sekali pengaruhnya, yang akhirnya akan menyebabkan kematian. Hendaklah saudara menjauhkan diri dari barang-barang ini. Sebenarnya kami tidak mengerti mengapa saudara menggunakan barang-barang ini, padahal telah saudara saksikan dengan mata kepala sendiri bahwa beribu-ribu orang telah binasa menjadi korban, sedang siksaan di akhirat akan lebih berat lagi. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menjaga diri dari kejahatan, agar saudara berumur panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, berpoya-poya, berkelimang dalam kemewahan, hidup tidak bertanggung jawab adalah laknat. Oleh karena dengan demikian itu, saudara tidak ingat, tidak memikirkan, tidak menghiraukan akan penderitaan orang lain. Setiap orang kaya bertanggung jawab terhadap Allah Ta'ala dan sesama manusia akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Sebagaimana orang miskin juga harus bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Bahkan sebenarnya orang kaya itu mempunyai pertanggungjawaban yang lebih besar lagi. Sungguh celaka sekali orang yang menjauhkan diri dari Allah Ta'ala, yang tanpa takut-takut lagi makan semua barang haram, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka marah, mereka mengamuk seperti orang gila, melontarkan kata-kata yang kotor, setiap untuk saya ulangi lagi, siap untuk memukul, melukai, dan membunuh. Dan celaka sekali orang yang mengejar kesenangan dan kemewahan dengan tanpa malu-malu sedikit pun. Orang semacam ini tidak akan mengerti apakah kesenangan yang sebenarnya itu. Wahai saudara-saudaraku yang tercinta dan para pemirsa yang budiman, saudara tidak akan hidup lama di dunia ini. Apalagi jika saudara sudah banyak umur. Janganlah saudara mengecewakan Tuhan. Pemerintah dunia pun
jika tidak senang kepada saudara, pasti dapat membinasakan saudara. Jika menurut penglihatan Allah Ta'ala saudara benar-benar takwa kepadanya, Dia sendiri yang akan melindungi saudara. Dan tidak seorang pun dapat mengganggu saudara. Sekalipun orang itu musuh saudara yang haus darah. Jika saudara tidak bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan melindungi saudara. Saudara akan hidup penuh ketakutan, perasaan tidak tenang dan tidak tenteram. Dan pada usia lanjut, saudara akan penuh sesal dan duka cita. Allah hanya akan melindungi orang-orang yang menyertai Dia. Oleh karena itu, datanglah kepadanya dan janganlah memusuhi Dia. Jangan sekali-sekali saudara acuh tak acuh akan kewajiban yang Dia berikan kepada saudara. Janganlah saudara bertindak sewenang-wenang terhadap sesama makhluk, baik dengan mulut saudara maupun dengan tangan saudara, dan hendaklah saudara takut akan kutukan Allah Ta'ala. Hanya inilah jalan ke arah keselamatan. Demikian video ini kita akhirkan dulu. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Mohon maaf segala kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.